Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, we are from the 7 group. My name is Winnie Nur Aini. Her name is Hana Putri Utami and her name is Aida Azza Nabila. So, in this occasion, we're gonna talk about syllable and phonology. And in this video, we're gonna use two language, English and Bahasa. We hope you guys can understand our material. Without any further ado, we can get started with our explanation. And now I want to explain about constituency in syllable structure. For the first, syllable is part or element of sound in a word to identify how a word is sounded with reference to phonetic symbols. 9. Constituents within a syllable are the onset and the rhyme. The onset is defined as any and all consonant occurring before the vowel. May be further subdivided into the constituents nucleus and coda. A syllable is nucleus or vowel sound. We can call that onset is consonant sound before nucleus or consonant cluster, and nucleus is vowel sound as a symbol of a syllable or monophthong, diphthong, triphthong, and the last code is consonant sound after nucleus or consonant cluster. For the example, you can look at the PowerPoint, and this is example of syllable. There are onset, rhyme, nucleus, coda. Nucleus is consonant sound in forward before nucleus. Example, ice. Sorry, I must say with bahasa. Ice diawali dengan huruf I yang merupakan vokal, jadi bukan termasuk onset because onset is consonant sound and the nucleus is I because nucleus is vowel sound and the coda is consonant sound in the last word. A kind of syllable, and for the first is closed syllable. Closed syllable is a syllable such as by, for the example, which contain one or more consonant in coda position. Second, open syllable. Open syllable is a syllable which does not contain any consonant in coda position. Is referred to by. Next, monosyllabic. Monosyllabic are morpheme which contain only one syllable. And the fourth, polysyllabic. Polysyllabic are morpheme may contain more than one syllable. And the onset may contain two segments like in, bring, trap, clip, and etc. These are breaking onsets. Next, all syllables must contain initial consonant, but there are syllables that do not contain initial consonants are called empty onset. The distinction between, on the one hand, short vowel and on the other, long vowel and diphthongs can be represented by taking the latter class of vowel to occupy a branching nucleus. And the last, long vowels and diphthongs are longer than short vowels. We say that segments are attached
to a series of timing slots referred to as the skeletal tear. You must know that syllables have a pattern, that of accessibility. The universal basic syllable type is CV, or consonant plus vowel. Oke, lanjut kita ke the sonority hierarchy, maximal onset, and syllable wake. Yang pertama ada sonority scale. Nah, sonority di sini artinya adalah kenyaringan. Jadi sonority scale itu menunjukkan mana sound yang harus kita ucapkan secara nyaring, secara lantang, dan mana sound yang kita ucapkan secara tidak nyaring dalam morfem. Contohnya ada kata cat. Sekarang kita lihat dari grafik sonority scale nomor 1 sampai 8, yaitu dari voiceless stop sampai dengan low vowel. Ada kata cat. Yang paling nyaring diucapkan itu e-nya, yaitu cat. Keh itu nomor 1, yaitu voiceless stops, ada e nomor 8, low vowel, dan teh nomor 1 juga voiceless stops. Jadi yang paling nyaring itu adalah e-nya, cat. Biasanya semua huruf vowel itu diucapkan lebih nyaring daripada huruf yang lainnya. Kemudian kita lanjut ke maximal onset principle. Nah, maximal onset merupakan prinsip yang menyarankan apabila ada konsonan di antara dua vowel, maka konsonan tersebut akan lebih disarankan masuk sebagai onset. Alasan mengapa onset lebih diutamakan daripada koda. Yang pertama itu karena syllable tipe CV atau konsonan vowel itu adalah kata pertama yang diucapkan oleh manusia ketika mulai berbicara. Tidak peduli bahasa apa yang digunakan oleh orang tuanya. Misalnya ta, ma, ba, ya. Itu bahasa sebelum ada bahasa ibu gitu. Kemudian dalam banyak kasus apasia atau yang disebut juga kesulitan berbicara karena kerusakan otak. Nah, konsonan vowel type of syllable juga kata pertama yang diucapkan oleh mereka. Kemudian dalam posisi koda, konsonan lebih sering kehilangan suara aslinya dibanding dengan posisi onset. Contohnya ada di kata would and like. Nah, huruf L pada kata would itu terdengar hilang, dan di dalam kata like itu sangat terdengar lebih jelas gitu. Contohnya ada kata diploma. Sebelum lanjut, coba teman-teman tebak dulu, kira-kira pemotongan yang benar yang mana? Yang tengah atau yang bawah? Diploma atau diploma? Kalau jawaban kalian yang di bawah, congrats, kalian bener. Jadi sesuai dengan maximal onset principle. Kalau kita bingung mau taruh konsonan di mana, onset atau koda, maka taruh aja di onset. Jadi bacanya diploma. Gampang ya? Kemudian kita lanjut ke based on the coda position. There are two types of syllable. Nah, yang pertama, apabila tidak ada cabang lain dalam rim, baik cabang pada rim itu sendiri maupun cabang pada nukleusnya, maka disebut sebagai light syllable. Kemudian yang kedua, apabila terdapat cabang dalam rim, baik cabang dalam nukleus, yaitu monophthong atau diphthong, maupun cabang pada rim itu sendiri terdapat koda, maka disebut sebagai heavy syllable. Nah, yang terakhir, biasanya stress syllable berada pada heavy syllable dan light syllable sebagai unstressed syllable. Hal ini sangat penting untuk diketahui karena pada orang natif, perbedaan penempatan stres akan menentukan arti dan kelas dari suatu kata. Untuk contohnya bisa kita lihat kata appraise yang terdiri dari dua syllable. The first syllable, and the second syllable is praise. Untuk nentuin dia light syllable atau heavy syllable,
tinggal kita lihat rimnya bercabang atau enggak. Dan ternyata di the first syllable rimnya nggak bercabang, berarti dia adalah light syllable. Sedangkan the second syllable rimnya bercabang, ada nukleus dan koda. Terus nukleusnya itu juga bercabang. Berarti the second syllable is heavy syllable dan stressnya ada di the second syllable. Berarti bacanya appraise. Appraise. Kemudian kita lanjut ke language specific phonotactics. Nah, phonotactics merupakan pembatasan dalam penggabungan morfem. Jadi, tidak semua morfem dapat digabungkan. Ada beberapa aturan yang membatasinya. Yang pertama, contoh dalam bahasa Inggris, onset paling panjang yang dapat dibuat adalah perpaduan antara S plus konsonan plus J atau penyebutan kayak huruf Y, bukan J biasa, W atau R. Contohnya di dalam kata ekstra. Nah, apabila kita merujuk pada maksimal onset prinsip, maka pembagian seharusnya adalah pemanggalannya itu di ekstra gitu. Namun, berhubung terdapat yang namanya phonotactics, pemanggalan yang seharusnya adalah ekstra gitu. Karena merujuk pada aturan bahwa onset paling panjang yang dapat dibuat hanya terdiri dari 3 morfem apabila terdapat S di dalamnya gitu. We have discussed about sonority scale with Hana before. But in here, I'm gonna bring you to the sonority scale in more details. As you guys can see on the picture beside. Jadi dari tingkatan paling atas ke paling bawah itu berdasarkan tingkat kenyaringannya. Voice fricative is more sonorant than voice less fricative, and etc. So, in speaking, 4 tingkat yang ada di dalam kotak digambar di samping itu disebut sebagai sonorant. Mereka akan lebih bersuara ketika diucapkan di dalam sebuah kata. And the sonorant can possibly be a nucleus. Jadi mereka punya kesempatan untuk menjadi sebuah nukleus. Di materi awal tadi dengan Nabil, kita udah ngebahas bahwa dalam nukleus itu isinya vowel. Ini mungkin udah familiar banget dengan kita karena di Indonesia pun isinya syllable itu adalah vowel. Kita ngitung syllable itu berdasarkan banyaknya vokal yang ada dalam kata. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Jadi kita langsung, oh iya ya, syllable ada vowelnya. Dan ternyata pas sampai ke materi ini, di sini saya nyampein bahwa approximant and nasal, yang mana mereka itu adalah konsonan, bisa masuk juga sebagai nukleus dan dihitung sebagai syllable. Dan inilah yang disebut dengan syllabic consonant. Mungkin kedengarannya bakalan asing banget. Kok bisa sih konsonan dihitung sebagai syllable? Tapi saya yakin kata-kata yang akan saya sebutkan sebagai contoh nanti pasti teman-teman juga udah pernah nemuin. Cuman nggak sadar aja bahwa itu adalah syllabic consonant. Contohnya di sini untuk syllabic consonant, untuk approximant, misalnya ada father. Itu pasti udah familiar banget sama kita semua. Father. Biasanya di phonological prosesnya itu bakalan dimasukin schwa sebelum R-nya. Nah sebenarnya schwa ini tuh nggak ada. Schwa ini cuman buat nunjukin bahwa R di sini itu adalah syllable. Jadi nggak cuman father, nggak cuman fa-nya aja yang dihitung, tapi der-nya juga. R-nya itu juga merupakan sebuah syllable. Makanya father ini disebut sebagai 2 syllable. Dia polysyllabic. Ada punya 2 syllable. Atau contoh lain untuk approximant, misalnya bottle. Jadi L di sini itu merupakan syllabic juga. Atau untuk contoh nasal, di sini ada garden. Atau contoh lain, bottom. Ada L, N,
kemudian ada R, itu semua merupakan silabel. Oke, kita udah tahu bahwa ada yang namanya silabik konsonan. Nah, tapi ternyata, tadi kan kita udah ngebahas sama Hana tentang fonotaktik. Silabik konsonan ini juga ada yang namanya pengaruh fonotaktik. Jadi, ketika native English, native speaker itu mengucapkan bahasa lain, mereka bisa melupakan tentang si silabik konsonan ini. Contohnya ya, ada kata knu, knu. Jadi ketika mereka mengucapkannya itu knu, knu. Bener, silabik konsonannya udah bener. There is no vowel between k and langsung knu, knu. Tapi kalau misalnya pas ketemu bahasa lain yang kata-katanya jenuh, yang harusnya disebutin jenuh, tapi native speaker itu nggak bisa. Biasanya mereka bakalan, bukannya nggak bisa sih, tapi kebanyakan rata-rata mereka bakalan masukin vowel di antara j sama n. Dia bakalan nyebutinnya jenuh, jenuh. Dari swa in here, mereka masukin swa di sini. Kenapa? Karena tadi kan fonotaktik itu pembatasan dalam penggabungan fonem. Nah, di dalam English itu nggak ada penggabungan antara j sama n. Makanya mereka nggak bisa nyebutin langsung jenuh, tapi harus ada jenuh, jenuh, harus ada suanya. Jadi dari kasus tadi kita bisa tahu bahwa suatu aturan dalam phonological di sebuah bahasa khusus, bahasa spesifik, for example kayak tadi di English language, itu akan mempengaruhi ketika si native ini berbicara dalam bahasa lain. Jadi phonological rules yang ada di suatu bahasa A, itu akan mempengaruhi dalam pengucapan si native ke bahasa B. Sekarang kita lanjut pembahasan tentang syllable based generalization. Jadi, ada generalisasi dalam phonology yang hanya bisa dibuktikan secara logis melalui syllable structure. Contohnya di sini ada penggunaan all atau dark L, or we can call it as velarized dalam accent English. Contohnya ada di gambar sebelah, and I will try to pronounce it. I hope you guys can different the sound. Lull, bottle, bottle, lily, leaf, peel, peel, lilting, lilting, sleep, milk, folder. Coba kita bandingin dua yang paling kelihatan banget. Misalnya lily sama peel. Lily, peel. Mungkin setelah kalian dengar how I pronounce it, atau kalian pas nyoba sendiri, kalian bakal sadar kapan penggunaan light L and kapan penggunaan dark L. Sekarang kita coba bedah syllable structure-nya, supaya kita bisa ngelihat ada rules apa sih yang mendalami penggunaan L sama all ini. Jadi kalau bisa kalian perhatiin pada gambar di samping, tentang posisi L-nya, dia velarized or non-velarized, itu bisa dilihat dari posisi si L-nya. Kalau misalnya L-nya itu berada di rim, bagian rim, artinya bisa jadi nucleus or coda, suaranya itu bakalan velarized. Contohnya kayak bottle atau peel, peel. Itu kan letak L-nya itu ada di rim. Tapi kalau misalnya letaknya ada di onset, contohnya kayak lily, kalian bisa lihat gambar di samping, lily, dia kan letak L-nya itu ada di onset. Nah, kalau misalnya letaknya ada di onset kayak gini, dia bakalan dipronounce sebagai non-velarized. Jadi, lily, L-nya tipis, L-nya biasa aja, tipis aja. Jadi, dari pembedahan syllable structure, kita bisa tahu tentang kapan penggunaan sebuah suara, kapan penggunaan sebuah fonem. Oke, sekarang kita akan bahas tentang morphological structure, syllable structure, and resyllabification. Jadi dalam materi ini kita bakalan ngebahas tentang decide the phoneme by the morphological structure. Jadi salah satu cara untuk menentukan phonological process
dalam sebuah kata itu bisa dengan memperhatikan morphological structure-nya. Apakah dia morphologically simple atau morphologically complex. Morphologically simple itu maksudnya katanya itu masih dalam bentuk root. Kita udah pernah ngebahas tentang root, stem, base pada Introduction to Linguistic course. Jadi saya nggak bakal ngebahas ini lagi. Untuk memahami lebih jauh tentang materi ini, kalian bisa ngeliat gambar di samping. Di situ ada beberapa kata, kita coba ucapin semuanya. The first one, rolla, rolla. Kemudian ada holy, holy. Kedengeran ya? Jadi suaranya itu pakai o, roller, rolla. Kemudian ada o, holy, holy. Kemudian untuk yang di sebelahnya di situ ada Rowland, Rowland. Selanjutnya ada Howley, Howley. Di sini pakainya suaranya au, Rolla sama Rowland. Kedengaran ya bedanya. Terus yang bawahnya ada Howley sama Howley. Nah, kalau kita pakai prinsip yang sebelumnya tadi tentang syllable based generalization berdasarkan syllable structure-nya, kita coba lihat dulu syllabification-nya pada gambar di samping. Kalau kita perhatiin ada L setelah au dan setelah o. Tapi kalau kita lihat nggak ada perbedaan yang signifikan. L di sini sama-sama posisinya ada di onset dan sama-sama setelah ponem au dan ponem o. Artinya kita nggak bisa cari tahu kenapa suaranya jadi au atau jadi o berdasarkan syllable structure-nya. Berarti kita harus cari cara lain. Nah, kalau berdasarkan bab yang ada sekarang ini, kita bisa cari tahu berdasarkan morphological structure-nya. Jadi setelah kita lihat, ternyata si rolla ini dia itu bukan sebuah root, tapi udah mendapatkan affix. Awalnya roll, kemudian ada tambahan affix yang berubah jadi roller. Kemudian untuk holy juga sama, holy di sini itu udah ada tambahan affixnya. Sedangkan holy itu masih berbentuk root. Bisa kita simpulin kalau misalnya morphological structure-nya itu morphologically simple, dia akan bersuara au. Sedangkan kalau misalnya morphologically complex, artinya udah ada tambahannya, udah ada affixnya, dia bakalan bersuara o. Jadi dari sini, kalau kita perhatiin berdasarkan morphological structure-nya, kita bisa menentukan suara mana yang bisa kita gunakan. Tadi kan udah kelihatan dari roll jadi rolla itu ada yang berubah. Jadi dalam syllable apabila ada perubahan dari morphologically simple menjadi morphologically complex, phonological structure-nya itu bakalan berubah. Artinya, syllabification-nya itu juga akan berubah. Bisa kalian lihat contoh di samping, kita bakalan pakai contoh whole. Root-nya whole, kemudian ada tambahan suffix. Ada tambahan suffix di akhir berubah jadi holy. Nah, di sini kan ada tambahan i. I itu merupakan nukleus. Terus kalau kita merujuk ke maximal onset principle yang awal tadi, yang dibahas sama Hana, si holy ini udah nggak bisa kita buat syllabification-nya kayak awal, tinggal ditambahin i di akhir, itu nggak bisa, kayak gambar di samping. Artinya kita perlu melakukan resyllabification. Kita perlu mengatur ulang syllabification-nya. Karena merujuk pada maximal onset principle, artinya L di sini harus masuk sebagai onset pada syllable kedua. Jadi dia akan bergabung kepada i affix tadi, jadinya holy, holy. Jadinya berubah jadi holy, holy. Dia akan berubah jadi seperti gambar di samping. Jadi dapat kita simpulin bahwa perubahan morphological, perubahan morfem itu akan mempengaruhi proses phonology. So, that's all the material about syllable in phonology from me, Windy Nur Aini, Hana Putri Utami, and Aida Azah Nabila. Thank you for watching our video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you.